Shalom. Bagaimana kondisi saat ini? Baik-baik semua? Sehat-sehat semua. Puji Tuhan. Hari ini tema kita adalah tetap kuat di dalam Kristus. Amin. Ya. Kita akan baca firman Tuhan dalam Amsal pasal 24 ayat 10. Ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Oma-oma yang dikasih Tuhan, apakah kita pernah mengalami tawar hati? Pasti Pak. Pasti Pak, nama manusia. Oma-oma tahu apa artinya tawar hati? Ini kayak kecewa gitu kan. Betul, kecewa. Kecewa kan. Ya, sepertinya Tuhan udah lupa sama oma-oma. Tuhan sepertinya nggak menjawab doa pergumulan saya. Ya saya terus bergumul sekian tahun. Ya, membuat udah deh, saya nggak mau doa lagi. Saya tidak mau beribadah lagi. Putus asa. Saya tidak mau ibadah minggu. Saya tidak mau ibadah Rabu. Putus asa. Itu yang dikatakan tawar hati. Ya. Apakah pergumulan hidup kita membuat kita tidak percaya lagi kepada firman? Ya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita mampu bertahan dalam segala tekanan persoalan yang oma-oma hadapi. Persoalan yang kita hadapi. Ya. Yang pertama adalah sudahkah kita memiliki hubungan yang intim dengan Allah? Yang kedua, sudahkah kita mentaati firman-Nya? Yang ketiga, sudahkah kita menjadi saksinya? 3 langkah inilah yang membuat kita dapat kuat di dalam Kristus. Ya, yang pertama, sudahkah kita memiliki hubungan yang intim dengan Allah? Ini menjadi pertanyaan buat oma-oma, pribadi lepas pribadi. Ya. Kalau kita melihat Oma Lisa, ya, Oma Lisa cukup bagus, rajin baca firman, ya, rajin untuk berdoa. Oma misalnya ya, Oma Sangsang, ya, Oma Sangsang kurang. Rajin Pak kita semua. Ini kan contoh, Oma. Ini contoh. Ya, bukan berarti Oma Sangsang tidak rajin. Ya. Ya. Jadi ini contoh. Jadi perlu kita pahami supaya kita lebih paham kalau saya membuat contoh. Walaupun contohnya itu tidak harus sebenarnya. Ya. Nah, jadi hubungan intim dengan Allah menunjukkan ya kualitas iman kita, menunjukkan kualitas kerohanian kita. Jadi kalau kita misalnya lagi sakit, ya oma-oma yang lain dipanggil lama banget datangnya, ya, yang lain lagi di belakang nggak bisa dengar. Kalau kerohanian kita baik, akibat kita memiliki keintiman dengan Allah, maka kita akan bersabar. Ya. Kita akan bersabar. Ya. Misalnya, Oma saya ini tolong dong, saya mau minum obat, tapi nggak ada air putih. Ya. Sementara Oma saya ini lagi makan. Ya, pilih mana, makan atau ambil air? Ambil makan dulu. Ya makan dulu lah, selesaikan, ya kan? Yang minta tolong mesti menunggu, sabar. Kesabaran lah. Sabarlah. Ya. Jadi oma-oma yang dikasih Tuhan,
intim dengan Allah mesti berdampak. Ingat ya, intim dengan Allah harus berdampak. Harus berdampak. Nggak mungkin kita intim dengan Allah, rajin rajin kita bagi-bagi firman, rajin berdoa, rajin untuk bersekutu. Tetapi kok pas lagi marah, lupa. Tuhan ditinggalin di dalam lemari. Firman Tuhan disimpan dalam lemari. Yang ada adalah emosi yang keluar. Yang ada adalah saya benar. Yang lain nggak benar. Ya. Yang kedua, sudahkah kita mentaati firman Tuhan? Ya. Mentaati firman itu penting. Ya. Mentaati firman itu, ya. Terima kasih. Tuhan Yesus mengajarkan baik sekali ya. Jika engkau ditampar, ditabok pipir kanan, berikan pipir kiri. Kalau kau ditabok pipi kiri, berikan pipi kanan. Ya. Jadi ini artinya adalah Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu, ya. Jangan melawan. Itu artinya, jangan melawan. Kita dimaki, kita diperlakukan tidak adil, ya. Jangan melawan. Ya. Tanda kita mentaati firman. Ya. Allah adalah kasih. Kalau dikatakan Allah adalah kasih, maka kita yang sebagai anak-anak Allah harus memiliki kasih. Ya, kita mesti memiliki kasih. Ya, sehingga apa? Sehingga kita mampu, ya, menunjukkan bahwa Allah, Kristus Yesus ada dalam diri kita. Dengan perilaku kita, ya, perilaku kita dalam menghadapi, misalnya ada hal-hal yang nggak nyaman, ya, baik fisik kita, baik sosialisasi kita terhadap sesama oma-oma, maupun kepada mungkin dengan pihak yayasan atau dengan para teman-teman yang membantu oma-oma di tempat ini. Ya. Jadi oma-oma yang dikasih Tuhan mentaati akan firman, ya, pasti akan berdampak dari pola perilaku kehidupan kita. Yang ketiga adalah, sudahkah kita menjadi saksinya? Jadi kalau kita melakukan poin yang pertama, poin yang kedua, kita pasti akan menjadi saksi Kristus. Ya. Apa contohnya menjadi saksi Kristus? Tadi, yang pertama tadi kan, apakah kita memiliki keintiman dengan Allah? Kalau kita memiliki keintiman dengan Allah, otomatis, ya, kita akan bersabar. Ya. Bersabar, misalnya kita akan ditolong, bersabar. Ya, waktu kita bersabar, kita sedang bersaksi bahwa Kristus ada dalam diri kita. Ya. Waktu kita diperlakukan tidak baik, kita sabar, malah kita ampuni Tuhan. Orang itu tidak tahu apa yang dia lakukan. Waktu kita berdoa seperti itu, maka kita secara tidak langsung sedang bersaksi bahwa Kristus ada dalam diri kita. Waktu kita, ya, misalnya oma-oma yang lain berangkat, oma-oma nggak diajak, kesel nggak? Kesel, ya, ditinggalin, ya. Tapi kalau Bang Gila ini enggak. Ya, kalau Oma Leni sih wajar lah karena kondisi fisik kan. Tapi kalau orang yang oma-oma yang masih sehat ditinggalin, nggak diajak, kan kecewa. Kita tidak harus menunjukkan kekecewaan, tetapi karena
kita memiliki hubungan yang intim dengan Allah, kita mentaati akan firman, maka tercermin dengan waktu kita nggak diajak, kita tetap senyum, kita tetap gembira, Iya, kita tetap sukacita, dan kita menunjukkan Kristus ada dalam diri oma-oma. Sehingga dengan kita melakukan 3 hal ini, kita tetap kuat di dalam Kristus. Oma-oma yang dikasih Tuhan. Ya, oma-oma yang dikasih Tuhan. Ingat, saat kita berada dalam lembah kekelaman, kita dalam persoalan, ya. Firman Tuhan katakan apa? Dalam Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap diam. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ingat firman Tuhan ini. Sehingga kita dapat menjaga hati. Apa yang kita lakukan untuk Allah. Bukan untuk menyakiti sesama. Bukan untuk menyatakan kita benar, kita yang hebat. Ya, 3 hal ini yang kita lakukan menunjukkan kita pasti kuat di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati oma-oma. Shalom.